Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jami'an. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna kana hayya wa kana mut wa laka nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal layl wa khayra fihi wa ba'dah. Wa na'udzu bika min sharri hadzal layl wa sharri ma fihi wa sharri ba'dah. اللهم إنا نسألك الخير كله مما علمنا ولا نعلم ونعوذ بك من الشر كله مما علمنا ولا نعلم إنك أنت أعلم الغيوب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ولبيته وذريته جميعا أما بعد. أيها الإخوة, تكلمنا في الأسبوع الماضي, kita sudah membicarakan di pekan lalu bab yang ke-11 ya. Bab 10-nya tentang tingkatan Raqatul Masyakhah, tingkatan kemursyidan. Lalu di bawahnya ada khadim. Niatkan diri kita semua jadi khadim ya. Semua kita berniat menjadi khadim, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi secara fisik sudah wafat, tapi ruhaniyahnya masih hidup, ajarannya masih hidup melalui guru-guru kita, melalui masyaikh-masyaikh kita. Maka kita berkhidmah kepada ilmunya para masyaikh ya. Kami yang belajar kepada guru-guru lalu disuruh jadi guru, diangkat jadi guru, kita nggak butuh khadim, kita butuh antum intansurullah dan suku. Itu makna khidmah. Jadi membantu agama Allah, bukan membantu si gurunya, itu nggak penting. Membantu si guru nggak penting ya. Guru itu udah beres sama dirinya sendiri ya. Lalu kita menemukan di situ fakta bahwa ternyata ada yang khadim, yang khidmah, tapi ada modus ya. Dan itu banyak terjadi, terutama para ulama, masyaikh, guru yang alim, yang masyhur, itu akan banyak khadim yang kadzib. Khadim tapi dia kadzib, bukan khadim yang shadiq. Dia khadim tapi ada maunya. Khadim karena ingin dapat sesuatu ya. Atau dia khidmah kepada orang yang tidak pantas dia khidmahi. Nah, itu juga terjadi. Maksudnya dia khidmah kepada yang makomnya baru khadim. Itu akan membuat qalbunya bermasalah ya. Orang kalau sudah syuhrah sebelum saatnya, yang terjadi nanti dia merasa dirinya sesuatu padahal dia belum sampai ke makom itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kami tidak memandang diri kami sebagai mursyid walaupun dapat ijazah kemursyidan. Dan itu lama ya. Kita dari umur 12, umur 9 bahkan khidmah, umur 12 13 kita suluk sampai kemudian umur 20-an, umur 27 baru dapat izin. Tapi itu pun kita tahan-tahan, kita taruh-taruh. Kenapa? Takut jangan-jangan belum pantas. Nah, sampai sekarang saya merasa diri saya belum pantas. Kenapa? Karena saya belum beres juga dengan diri saya sendiri. Tapi kalau kita nunggu kita beres semua, kapan buka kitabnya? Ya. Kapan buka ngajinya gitu. Ntar keburu yang lain-lain yang mutasyabbih, yang nggak jelas lisensinya dari mana, ijazah dari gurunya nggak ada. Mereka kemudian yang muncul. Maka fardu kifayah kepada orang yang dapat izin dari gurunya, bahkan fardu ain bagi sebagian masyayikh untuk kemudian membuka kajian ilmu yang dia kuasai. Jangan membuka kajian ilmu yang dia tidak kuasai. Baik, sekarang kita masuk ke bab 12, fi syarhi khirqatil masyayikh as-sufiyah. Bab syarah mengenai khirqatil masyayikh as-sufiyah. Khirqah ini lupa bawa ya? Wajib ya. Tapi nggak bawa semua ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga lupa tuh ya. Adanya di kitab Syekh Tarmasi dan Syekh Saddul Arif. Itu karya siapa? Ustaz Ali Wafa?
Saddul Arif, Al-Amir ya. Al-Amir, siapa namanya saya lupa. Ya, Saddul Arif. Nah, di situ sanadnya ada. Dan sanadnya ke Imam Surawardi. Kitab ini. Jadi kitab ini terkenal merekam, merekod sanad khirqah sufi. Bagi sufi, sanad ini siqah. Nanti bagi ahli hadis itu urusan lain. Nah, itu dipakaikan ke muridnya, baik dikasih atau dipakaikan atau ditutupkan ke kepalanya, terserah, atau cuma salaman gitu boleh. Yang penting itu sanad khirqah, dan itu terbagi dua nanti. Ada khirqah litabarruk, untuk ngambil berkah. Inilah yang dipakai oleh muhaddisin, oleh ahli hadis. Nah, inilah yang saya ambil dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada yang litarbiyah was-suluk, untuk latihan rohani, berguru kepadanya, disebut dengan khirqatul iradah. Khirqah al-iradah. Nah, itu simbolnya talqin. Jadi sebenarnya udah dapat talqin itu sudah dapat khirqah rohani. Tinggal nanti digabungkan khirqah tabarruknya dengan khirqah. Ini karena baru satu nih, kan depan di bawah nggak tuh? Nggak, biar semua sekalian, jadi nggak capek bacanya. Karena baca sanadnya dari guru kita, jadi sanadnya nanti kita bacakan dua. Sanad silsilah Naqsbandiyah, sanad silsilah Fadaniyah, Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Ada sebenarnya Khidriyah, tapi untuk Khidriyah saya belum berani. Ya, belum berani saya. Karena kita juga masih dalam tahap berlatih dalam Khidriyah. Kebetulan guru saya merevisi khalwat Khidriyah, ya, seharusnya nyepi, bertapa saya ini. Jadi saya udah bilang ke Pak Mahadi nanti mungkin kita jarang ketemu. Alhamdulillah beliau revisi. Karena mungkin sudah darurat, sudah genting begini. Akhirnya bertapaknya saya yang ngajar gitu. Jadi kembali ke Thariqah Alawiyah. Sadah Alawiyah, Sahib Ratibul Haddad itu kan punya kitab Risalatul Muawanah. Kemudian beberapa kitab-kitab yang lain itu menganggap bahwa taklimnya seorang guru itu adalah suluknya. Ya. Ta'allumnya seorang murid itu juga bagian dari riyadahnya. Setelah lama kita melihatnya. Kenapa dulu waktu saya masih kecil ya, saya melihat ada krisis keilmuan di kalangan sufi, ulama-ulama tarekat, karena jarang ngaji, banyak riyadhah. Nah ini kita alaminya, ini udah ini ngalamin lah, karena melihat mursyid tarekat tapi nggak ngerti syariat. Mending dia masih ngerti fardu ain, walaupun nggak baca kitab nggak apa-apa, tapi minimal dia mengerti fardu ain. Nah, ini nggak mengerti sama sekali. Akhirnya ya nggak bisa disalahkan juga kalau ada orang mengatakan sufi zindiq. Kalau faktanya itu, tapi apakah mereka sufi? Belum. Mereka baru orang yang intisab ke thariqah tapi belum berhak dengan sebutan sufi. Sufi ini kayak selevel dengan faqih. Apakah semua pelajar fikih disebut faqih? Apakah semua dosen yang mengajarkan fikih itu faqih? Apakah semua ustadz yang ngajarin fikih di YouTube, di offline segala macam itu di masjid-masjid faqih? Belum tentu. Begitu juga kita ya, sama. Tapi ciri-ciri antum sudah dapat otoritas, itu gurunya bilang, lo kamu ngajarin nih kitabnya gitu. Itu udah ijazah lengkap tuh, kamil itu ya. Ijazahnya kamil langsung. Baik. Kita langsung baca ya. Sebelumnya biar lebih berkah kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk silsilah guru kita, baik dari silsilah thariqah ataupun silsilah kitab ini, kepada Maulana Al-Imam Abi Hafsin Umar As-Suhrawardi. Al-Fatihah. Qala, beliau berkata, labsul khirqati irtibatun baina syekhi wa baina al-murid. Nah, apa itu
rahasia dari memakaikan khirqah. Ya, memakaikan khirqah. Apa arti khirqah? Selembar kain atau rida, ya, selendang, atau sejenisnya. Bisa jadi disimbolkan dengan tasbih, bisa jadi dengan salaman, bisa jadi dengan berbagai macam. Tapi kembali ke makna khirqah, yakni tarfatus sayy atau saubun, ya, satu kain lah. Itu simbolis irtibat. Berarti irtibat, ikatan antara guru dan murid. Wa tahkim minal murid li syekh fi nafsihi. Ya. Dan ini tahkim, keputusan dari si murid mengenai posisi gurunya di dalam dirinya. Bahwa saya berguru kepada Anda gitu. Kalau dulu waktu saya masih umur 12 itu ya, itu gurunya bilang, kamu nyatakan dong, kamu berguru kepadaku gitu. Minta dong ilmunya gitu. Kita kan nggak ngerti, masih kecil kan, dikira kita badan masih gede. Akhirnya kita coba, ada yang ngomongnya lucu, diketawain, tapi diterima. Ya. Nah, itu juga disebut tahkim. Dan ini masuk pada khirqah ma'nawi. Jadi khirqah secara praktisnya dibagi dua. Ada yang hakiki dengan libas, dengan thawb, pakaian. Ada yang dengan simbol-simbol tadi. Kayak tadi ya, saya nyatakan saya berguru, saya mau belajar gitu. Nah, itu sudah disebut khirqah. Jadi antum yang sudah dapat talqin itu sebenarnya secara maknawi sudah dapat khirqah. Itulah yang paling inti. Itu yang paling inti dari khirqah. Ya. Adapun di luar itu simbol. Simbol aja. Wa tahkim sa'ighun fi syar'i limasalih dunyawiyatin, ya. Tahkim itu dia mencakup dalam syarat terhadap kemaslahatan duniawiyah, ya. Famadha yunkirul munkir lillabsil khirqati ala talibi sadiqin fi talabihi. Maksudnya ini simbol ketika dia berkhirqah, nanti dia sadar diri, aku sudah punya khirqah loh. Bisa jadi kopi yang dipakai itu khirqah juga. Ya, kalau masker enggak ya. Itu termasuk simbol-simbol dari khirqah. Jadi kalau bisa jadi serban. Tapi ulama ahli hadis membedakan antara hadis serban, hadis salaman dengan hadis khirqah. Maka untuk mengikuti tradisi itu kita coba bedakan. Satu-satu nanti kita sampaikan ya. Nanti saya bacakan, tolong dicatat nanti nama-namanya bagi yang bisa nulis bahasa Arab. Lalu setelah itu kita baca satu-satu dan kita ijazahkan. Ya. Harapannya yang nanti jadi guru juga diberikan kepada murid-muridnya. Ya. Diangkat dikit ya. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya. Famadha yunkirul munkir. Nah. Lalu apa masalahnya kepada orang yang ingkar terhadap simbolis pemakaian khirqah? Kan itu simbol talibi sadiqin, ya, ala talibin sadiqin, boleh dibaca begitu, atau talibi sadiqin, ya. Kepada talib murid yang sadiq, yang sungguh-sungguh. Sadiq tidak diartikan jujur itu, tapi sungguh-sungguh sesuai zahirnya dengan batinnya. Fi talabihi, dalam menuntut ilmunya, yataqassadu syaikhan bihusni zannihi wa aqidatin yahkumuhu fi nafsihi. Ya, dia berniat mencari seorang syekh karena husnuzan dan akidahnya yang kemudian dia putuskan dalam dirinya. Jadi misalnya kita berguru ke seorang fulan, itu kan karena kita sudah menganggap, oh dia ini pantas menjadi guruku. Ya. Kan beberapa orang itu ada yang kurang sopan ngomongnya, ya. Tapi itu benar sebenarnya. Zikirin dulu saya, ntar kalau saya ngerasain enak zikir kamu, nanti saya jadi muridmu. Ya, tapi itu kurang sopan gitu. Bener nggak? Bener, cuma jangan dilafazkan. Karena kalau udah begitu live deh. Kalau tersinggung gurunya live deh. Dia nggak akan menemukan kesuksesan dalam rohaninya. Kan nantang itu, ya kan?
Kalau kamu bisa ngalahin saya, gitu. Itu gaya-gayanya. Cuma kalau kita ketemu itu perbedaan tradisi memang. Kalau ketemu sama orang Sumatera, begitu gayanya. Benar. Ya. Dulu Sultan marhum ya namanya. Itu datang ke Sunan Bonang begitu ngomongnya. Dan konon kabarnya belum nggak pulang-pulang lagi. Makanya salah satu kampung di daerah Jawa Timur itu ya, Pasem Jawa Timur. Nah itu sampai sekarang mereka masih punya cerita sejarah lisan tentang Sultan marhum dari Minangkabau. Apa kata dia? Kalau ente bisa ngalahin saya Sunan Bonang, ya nama beliau kan Maulana siapa? Ar-Rabbani kalau nggak salahnya. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah namanya ada Robbaninya. Nah itu kemudian dijelaskan sesuatu perkara oleh beliau dan Sultan marhum ini karena cerdas, dia bisa menganalisa dengan baik dan dia menemukan wah ini orang nggak sembarangan. Akhirnya berburu, ya kita nggak mendengar kabar beliau belum pulang. Sampai sekarang katanya keturunannya masih ada di sana. Makanya beberapa tradisi di daerah Pantura Jawa Timur itu mirip-mirip matrilineal tapi bukan. Ada mirip-mirip juga beberapa ya, beberapa di Kampung Palang itu di Tuban itu ada. Ya wallahu ta'ala alam. Li masalihi dinihi yurshiduhu wa yuhdihi. Nah, untuk maslahat agamanya agar mengirsyad, membimbingnya, memberi petunjuknya, wa yu'arrifuhu tariqal mawajid wa yubsiruhu bi afatin nufus. Nah, dia berhusnuzon kepada gurunya, bisa membimbing dia, mengenalkan kepadanya tariqal mawajid. Tariqal mawajidnya yang disebut tariqul azwaq, tariq zauq. Ketika kita zikir di setempat, orang yang dicari zikir itu apa? Zauqnya, ya kan? Ketika menyebut nama Allah itu ada getarannya. Nah, kalau kita sudah menerima si guru jadi murid, jadi guru kita jadi muridnya, otomatis itu akan muncul, walaupun lahzah, walaupun sesaat. Nah, sesaat itu yang nanti akan membuat kita pengen datang lagi, walaupun besok-besok nggak dapat misalnya. Nah, tapi nanti dapatnya di bagian lain, dapatnya di ilmunya, pikirannya terang, ilmunya tajam gitu. Nah, seorang guru itu akan menunjukkan kepada muridnya afatin nufus. Apa arti afatin nufus? Aibnya nafsiyah. Jadi kita punya nafsiyah yang banyaklah masalah. Maka teman-teman, bukan berarti si syekh ini, si mursyid, nafsunya sudah beres, enggak. Tapi dia tahu cara untuk mengelola dirinya. Karena dia tahu cara mengelola dirinya, dia ajarkanlah itu kepada orang. Contoh dokter, apakah dokter selamat dari penyakit? Enggak, tapi dia tahu teknik mengobati penyakit. Jadi syarat mursyid bukan berarti kolbunya bersih, enggak. Syarat mursyid itu dia tahu tekniknya. Makanya perlu suluk. Ada suluk, ada latihan. Latihan itu wajib ya. Kalau nggak ada latihan, nanti nggak bisa dia mendidik muridnya. Nanti dia jadi tasahul. Sebagaimana dia mudah dapat ijazah, nanti dia mudah juga ngasih ijazah. Ya akhirnya kalau anak harimau ya jadi harimau. Anak ayam ya jadi anak ayam, anak ulat ya jadi ulat. Pilih mana? Pilih jadi anak harimau atau anak ulat? Sama-sama anak loh ya, sama-sama lahir. Nah ini persoalan sekarang. Kenapa banyak bejibun, banyak sekali mursyid sekarang? Ya kan? Itu problemnya. Dan itu tidak masalah dengan umur loh. Mau kecil, mau besar, mau tua, itu nggak ada urusan. Justru yang bagus itu anak muda yang dapat ijazah mursyid itu, bukan orang tua. Kenapa? Kalau dia dapat ijazah di satu tarekat, nanti dia belajar lagi tarekat yang lain. Nanti di banyak pengalaman. Di situ nanti ada kedahsyatan. Jadi jangan nunggu tua belajar tasawuf. Ali bin Abi Thalib nanti katakan, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Itu pengangkatan mursyid itu. Pengangkatan mursyid itu nggak ada lagi tuh dah. Ya, aku kota ilmu kalau masuk lewat Ali. Hadis ini bagi kelompok nasib membenci ahlul bait. Ini dianggap dhaif. Setelah diteliti oleh Imam Sunnah, Imam Sidi Ahmad Al-Ghumari dari Maroko ya,
Beliau menemukan faktanya hadis mutawatir. Kok mutawatir bisa didhaifkan? La yudhaifuhu illa man la yudriku haqiqatahu, ya. Karena orang nggak tahu hakikatnya, dianggap itu sebagai dhaif. Maka antum lihat sekarang, semua mazhab, mau mazhab zahir atau batin, mau mazhab yang sahih ataupun yang tidak sahih, itu intisabnya pasti ke Sayyidina Ali, benar nggak? Thariqah Ahlus Sunnah, baik Abul Hasan al-Asy'ari ataupun thariqah Ahlus Sunnah dalam Asy'ariyah ataupun dalam akidah ataupun fiqih, itu semua ke Sayyidina Ali. Ada intisabnya, walaupun nanti ada jalur lain. Misalnya thariqah Naqsyabandi ada jalur ke Abu Bakar As-Siddiq, Suhrawardi nanti ada ke sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi semuanya pasti ke Ali, pasti ada ke Ali. Bukan berarti silsilah ke Ahlul Bait dia Syiah. Karena Syiah nggak punya thariqah Sufi. Thariqah Sufi hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak berarti kalau kita sebut Sayyidina Ja'far, Sayyidina Musa Al-Kazim, kemudian kita menjadi Syiah, tidak. Justru karena cinta Ahlul Bait. Baik? Nah, sanadnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syafi'iyah semuanya kan ketemunya ke atas sama semua. Penamaan itu belakangan. Kita coba buka. Naqsyabandiyah ke atasnya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu umurnya panjang, tapi banyak perdebatan apakah dia ketemu dengan Ja'far Shadiq. Dalam riwayat disebutkan an Ja'far, tapi Zahabi mengatakan mungkin ada orang lain antara Abu Yazid dan Ja'far. Enggak masalah bagi kita. Itu Naqsyabandi. Coba lagi. Junaid. Semua thariqat ke Junaid juga. Naqsyabandi juga ada jalur ke Junaid. Nanti jalurnya jalur Kusyairi. Jadi Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini poros dalam sanad Naqsyabandiyah. Abu Ali Al-Farmadi punya guru siapa? Abul Hasan Al-Kharqani. Tapi ada jalur lainnya. Jalur lainnya adalah Al-Imam Al-Kusyairi. Nanti jalur ke atasnya cabang. Ketemu di mana? Ketemu di Ja'far As-Shadiq. Ketemu di Ja'far As-Shadiq. Jadi dua jalur, semua thariqat itulah jalur itu. Apapun thariqatnya, kecuali thariqatan. Ya, semua jalur ini. Jadi dua jalur pasti lewat Ja'far, jalur yang lain nanti. Nah, ini ada khasasnya, ada yang ke Hasan Al-Basri, ada yang kemana gitu. Maka teman-teman semua, benarlah Nabi mengatakan ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Saya menyaksikan itu. Sayyidina Ja'far itu gurunya Malik, gurunya Abu Hanifah. Apa kata Malik? Laula Ja'far lahalaka Malik. Malik itu sudah mencapai popularitas. Kalau nggak ketemu Ja'far, yuhibbu syuhrah, maka dia pasti suka popularitas. Ketika datang Khalifah mengatakan, apa kata Khalifah? Malik, itu kita Muwatta kita jadiin buku konon aja. Kalau dia egois, dia ada syuhrah di kalbunya, dia mengatakan oke. Tapi kata beliau, insaf. Kita sebut insaf, sadar. Di luar sana, di luar kota Madinah, ada orang lain yang dapat riwayat yang tidak aku dapatkan. Di sana mereka bertemu murid-muridnya, para sahabat yang menyebar di waktu Nabi SAW wafat. Kalau dipakai Muwatta nanti bisa tabrakan. Maka tidak ada ceritanya penyetaraan hukum fikih dalam satu negara, di suatu tempat di dunia, ya. Nggak mungkin. Maka disinilah saya paham. Inilah rahasia kenapa Piagam Jakarta dihapus nomor pertamanya, lalu dijadikan kalimat yang lebih tinggi, ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalau yang lafaz yang dulu, apa? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Syariat mazhab yang mana? Syafi'i versi Muhammadiyah atau versi NU? Beda lah ya. NU generasi awal atau generasi setelah Syekh Hadratus Syekh. Hadratus Syekh melarang maulidan, melarang haul. Tapi murid beliau melihat larangannya sudah tidak ada. Asbab larangan dulu ikhtilaf antara laki perempuan saweran. Ketika itu sudah tidak ada dan syiriknya sudah hilang, khurafatnya sudah hancur, maka murid-muridnya mengadakan haul. Kayak begitu. Kita cek. Ternyata di Sumatera Barat ada yang semasa dengan beliau ini.
Siapa namanya? Ayah Buya Hamka. Ya, nama beliau Haji Rasul, nama lengkapnya Abdul Karim. Haji Abdul Karim ini berguru ke siapa? Gurunya sama dengan mereka semua ini. Pendiri NU Muhammadiyah. Siapa? Bakri Syata. Said Bakri Syata. Said Bakri Syata ini gurunya ya. Tapi Said Bakri Syata punya murid yang sebenarnya ke orang ini mereka belajar semua. Sekarang secara tahun kita nggak ketemu. Jadi mereka datang ke Mekah, itu seharusnya Said Bakri Syata sudah meninggal. Maka yang sahih mereka belajar ke murid Said Bakri. Siapa? Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Nawawi al-Bantani, Termasi. Itu orang-orang yang tiga ini yang paling terkenal. Ya, Syekh Termasi dari Jawa, Nawawi Bantani dari Banten, itu kutub fi zaman. Ya. Kemudian Ahmad Khatib al-Minangkabawi, semuanya bertariqat. Apa tariqahnya Ahmad Khatib Minangkabawi? Khalwatiyah dan Alawiyah. Dan itu ditulis oleh ayahnya Buya Hamka. Beliau dapat ijazah tariqat kemursyidan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Bukan. Dari siapa? Iya, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya. Bahkan beliau dapat ijazah Naqsyabandiyah juga. Ayahnya dari dari Syekh Abdul Karim itu mursyid dua thariqat, Alawiyah dan Naqsyabandiyah. Rata-rata kalau di Jawa itu Syazili atau Qadiri atau Naqsyabandi. Maulana Khalil di Madura itu ngambil dari Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh yang lain ya, Syekh yang lain, Khatib Sambas dan lain-lainnya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka itu secara fikih itu hampir sama. Said Bakri Syata dalam Minhajul Talibin melarang ngumpul-ngumpul makan ba'da wafatnya seseorang, ya kan? Tapi di Indonesia diamalkan hadis yang lain. Hadis mengenai boleh makan. Kita sudah jelaskan di banyak kajian ya, dan teman-teman bisa lihat beberapa musajalatnya. Nah, jadi secara fikih semuanya beda. Tapi kalau kita lihat ke atas, semuanya ke Imam Syafi'i. Indonesia loh ya. Indonesia ke Imam Syafi'i, tapi sudah beda-beda. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik belajar qalbunya ke Imam Ja'far. Gitu. Jadi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali Babul Ilm. Jadi semuanya ke situ. Semuanya ke sana. Benarlah kata Nabi, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Begitu juga kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Jadi makanya kita wajib cinta Ahlul Bait dalam kaidah Ahlussunnati wal Jamaah supaya ilmu kita dikekalkan Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Falyalbashu fayulbisuhu al-khirqata izharan litasarrufi fihi. Ya. Maka sang guru memakaikan khirqah kepada murid untuk menampakkan tasarruf si guru itu padanya, ya, peran guru itu pada si murid. Fayakunu labsul khirqati alamat at-tafwid wa taslim, sehingga memakai khirqah itu bertanda si murid ada tafwid, menerima, wa taslim, ya, menyerahkan. Seperti kita nih kalau masuk ke pesantren atau sekolah, kita siap dengan simbol-simbolnya, ada MOU-nya. Dulu MOU-nya seperti itu simbolnya. Nah, simbol-simbol kayak tadi. Waduhulihi fi hukmi syekh, ya, dan masuknya ke dalam hukum tarbiyahnya guru itu sama dengan dukhulnya fi hukmillahi wa hukmi rasulihi wa ahya sunnatil mubayah ma Rasulillah SAW. Dengan masuknya dia ke tarbiyah gurunya yang bersanad ke Rasulullah, maka dia masuk ke hukmur Rasul, hukmullah. Dengan begitu dia menghidupkan apa yang kita sebut bai'ah, sunnatul bai'ah. Siapa yang hanya menghidupkan ini sekarang? La na'rif fid dunya man yuhyi bihadhihi sunnati illa sufiyah.
Nggak kita lihat lagi sekarang dimanapun di dunia menghidupkan sunnah baiat zahiran wa batinan kecuali sufi. Ada baiat sia-sia, itu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sebenarnya pendirinya akidah awalnya Ahlus Sunnah, tapi ya ta'athar. Dia kemudian terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran lain, maka dikritik oleh banyak orang. Nah, kita nggak ada urusan sekarang membicarakan itu. Ya. Asalnya beliau kan Azhari, ya. Azhari pasti Sufi, pasti Asy'ari. Tapi kenapa dia berubah? Ya Allah Ta'ala alam. Allahul ladzi yuqallibul qulub, ya Allah yang merubah hati. Kita sekarang begini, besok berubah, siapa tahu. Ya, kayaknya sekarang soleh-soleh semua kan? Siapa tahu saya duluan yang rusak. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah karena Dia yang bolak-balik hati kita. Semoga Allah membolak-balik ke dalam ketaatan. Amin rabbal alamin. Taatnya orang maksiat taubat. Taatnya orang taat tawadu. Taatnya orang soleh tawadu, ya. Wabillahi qala, ya, dengan sanad kita kepada Imam Suhrawardi, qala akhbarana Abu Zur'ah, qala akhbarani walidi al-Hafiz al-Maqdisi, qala akhbarana Abu Husain Ahmad Muhammad al-Bazzar, qala akhbarana Ahmad bin Muhammad akhi Nimi, qala haddatsana Yahya ibn Muhammad bin Sa'id, qala haddatsana Amr bin Ali bin Hafsah, qala haddatsana qala sami'tu Abdul Wahhab al-Thaqafi yaqulu sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu haddatsani Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala akhbarani abi an abihi. Ini disebut riwayatul abna anil aba, riwayat anak dari ayahnya. Qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal maqra. Kami berbaiat bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sam' wat ta'ah. Kalau orang Jawa bilang apa? Sendiko dauh gitu ya. Benar gitu bacanya. Taat, mendengarkan dan ikut, patuh. Fil usri wal yusri, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Orang kan maunya ikutnya lagi senang aja, ya kan? Pas lagi susah nggak mau ikut. Nah ini kita belum susah loh teman-teman. Walaupun sudah resesi Indonesia, tapi resesi kita itu baru makro, ya. Mikro alhamdulillah kita masih bisa makan segala macam. Kita doakan negara ini semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bala ini sudah ketentuan Allah. Seorang yang arif mengenal Allah bijak tidak akan meminta agar bala hilang, tapi mereka meminta, ya Allah jaga kami, jaga umat Islam. Nah, maka setiap hari jika ada nur kewalian di kolbu antum, pasti mendoakan sesama muslim. Jadi wali itu nggak mesti wajahnya aneh-aneh, kayak antum ini bisa jadi wali. Coba mulai mendoakan orang lain setiap hari, wali ente, ya. Mulai mencintai umat setiap hari. Kirim doa untuk umat setiap hari. Dan Nabi mengatakan afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah syarahnya dua. Alhamdulillah bermakna syukur, artinya syukur. Alhamdulillah berarti surat Al-Fatihah. Jadi jangan heran kalau para masyayikh kita berdoa al-haziniyah Al-Fatihah, itu doa, dan itu doa paling afdal. Lalu kenapa orang membid'ahkannya? Karena dia tidak paham hakikat hadis ini. Hadis sahih dari Imam Tirmizi. Jadi bid'ah nggak bilang Al-Fatihah? Enggak, ini dalilnya sahih kok. Afdalud doa alhamdulillah. Ya, nah itu juga dibahas oleh salah satu muridnya Syekh Ismail Al-Maqi, Ismail Zain. Begitu juga guru Syekh Yasin Al-Fadani. Pemahaman kami kok sama. Ya, ternyata kalau sudah satu sinyal, maknanya juga sama. Alhamdulillah, waktu itu Pak Mahdi datang ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apalagi kata beliau, kami berbaiat Allah nunazi'al amra ahlahu. Kita tidak akan mencabut kesetiaan kita dari ahlinya. Jadi antum boleh demo, boleh protes, tapi tidak boleh ngapain? Berontak. Turunkan presiden, itu nggak boleh, ya. Kritik aja presidennya, jangan bilang turun. Kalau turunkan itu harus sesuai dengan perundang-undangan kita, konstitusi kita. Dan itu ada caranya, lewat siapa? Ya, MPR, DPR. Nggak boleh sembarangan. Yang mencoba untuk mengatakan turunkan Jokowi, ini rezim laknatullah, dia sudah menjadi khawarij. Ya, kan banyak sekarang yang begitu. Ya, auzubillah min dzalik. Wa naqula bil haqqi haitsu kunna wa la nakhafu fillah
wala nakhafa fillahi laumata laim fa fil khir, sampai situ titiknya. Dan kita mengatakan kebenaran di saat kapanpun, wala nakhaf fillah, kita tidak takut dalam berjuang di jalan Allah SWT apabila ada yang mencaci maki. Saya yang dibully, yang marah Buya Zulfikar. Ya, saya yang dibully, yang marah Musawardi ya. Saya yang dibully, yang marah antum. Ya nggak apa-apa, terima kasih marahnya. Tapi jangan marah bil hawa. Ya, jawab, layani aja kalau ada orang yang hujat-hujat itu dengan cara yang sopan. Ya, paling-paling mereka bilang gitu kita nanti. Allah yahdi, ya. Semoga Allah kasih hidayah kamu ke kita. Ya kita aminkan dong. Ya kita didoain. Ya, masa nggak mau didoain? Paling-paling mereka nantang gini. Ntar di akhirat kita lihat siapa yang benar. Nah, itu kan gaya Murji'ah. Bercampurlah dalam dirinya sifat Khawarij dan Murji'ah. Nauzubillah min zalik. Kita senyum-senyum aja ya. Tapi kalau nggak kuat hantaman zikir di kolbu, kena dikit masalah tadi, itu akan down. Ya. Dikata-katain dikit, itu down. Nah, semoga Allah menjaga kita semua dari futur. Itu namanya futur. Jadi ketika down itu namanya futur. Dan itu ada di kitab ini loh istilahnya. Namun kemudian istilah itu dipakai oleh Thariqat Hasafiyah. Salah satu kader Hasafiyah yang paling sukses itu adalah Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna. Makanya saya cinta ke Hasan Al-Banna. Cuma karena pengikut setelah Hasan Al-Banna itu terkena gerakan takfir, itu Sayyid Qutb. Nah, kita hati-hati dengan tafsirnya beberapa surah Al-Maidah. Ya, beberapa aja. Enggak semua dari Sayyid Qutb itu jelek. Ya, ini hati-hati aja ya. Ya, wa nuhibbu, ya, kita mencintai beliau dan ayah beliau seorang ahli hadis juga, pengajar Musnad Ahmad, dan beberapa persaksian orang yang tua-tua akidahnya akidatu ahli sunnati wal jamaah. Baik. Titik di situ ya. Fa fil khirqati ma'nal mubayah. Maka dalam khirqah di situ ada sumpah. Jadi teman-teman, saya tidak ada lagi bayatu, itu nggak ada di saya. Di majelis kita nggak ada. Tapi siapa yang sudah talqin, maka kita sudah menghidupkan itu. Kita sudah menghidupkan itu. Yang sudah dapat iman zikir, maka telah bersambung rohaninya secara sanad zikir kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita nggak pantas untuk mengajarkan itu sebenarnya, ya. Tapi mau bilang nggak pantas lagi, mau sampai kapan gitu? Ketawaduan. Orang sok tawadu itu jadi gak tawadu. Baik. Wal khirqatu atbatud dukhul fi suhbah ya. Jadi khirqah itu menjadi simbol ketika seorang masuk dalam bersuhbah. Nah, inilah uniknya para sufi menyebut muridnya sebagai ashab. Tapi murid menyebut dirinya jangan ana sahibuhu, jangan. Sebut saya muridnya. Di situ ada ketawaduan. Tapi si guru menyebutnya teman-teman atau sahabat. Maka antum buka kitab-kitabnya Maulana Al-Imam Abdul Qadir Jilani, dia nyebut ya akhi, ya ikhwani. Ya. Di kampung kami dulu ada Syekh Abdul Qadir, beliau Naqsyabandi, Khalwati Samani. Beliau menyebut muridnya ya ikhwan. Selalu ya ikhwan. Nah, ini lebih indah ya. Baik. Wal maqsud al-kulli huwa as-suhbah wa bis-suhbati yurja lil murid kullu khair. Ya. Dan maksud utama kita adalah suhbah, berguru ya. Wa bis-suhbah yurja lil murid kullu khair. Dengan suhbahlah seorang murid mendapatkan kebaikan ya. Seharusnya suhbah itu sepantasnya untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kita sudah lihat belum? Semasa nggak dengan Nabi? Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka kita cari pewaris ilmu Rasulullah. Nah, siapa mereka? Mereka lah yang dapat izin dari gurunya untuk menyebarkan ilmu itu. Nah, ini yang disebut Syekh Mursyid Ma'zunun, ya, Syekh yang dapat izin dari guru. Waruya an Abi Yazid Al-Bustami yang wafat 261 Hijriah, annahu qala man lam yakun lahu ustadz fa imamuhu syaitan. Ini riwayat bil makna ya. Ada ungkapan lain, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak punya syekh, maka syekhnya adalah syaitan. Masih ingat Indonesia punya nabi baru di Jakarta, Ahmad Musaddiq.
Ya, itu orang Betawi dapat nabi baru tuh ya. Kalau di Jawa udah banyak ya, di Sulawesi udah banyak, di Banjar ada ya, di Padang juga ada tuh. Betawi baru dapat tuh kemarin ya. Leiden orang mana? Orang mana? Leiden lebih canggih lagi. Jadi Jibril dia. Di dalam dirinya ada Jibril, ada Maria, ada Isa. Waktu saya baca bukunya saya curiga ini orang kemasukan jin Isa ini ya, jin Maryam. Bukan Maryamnya, tapi jinnya aja. Kalau nggak berguru, ya gurunya syaitan. Nah inilah yang membedakan wirid hikmah dengan wirid tarekat. Wirid hikmah, muridnya dapat ijazah, bayar mahar, amalin sendiri. Muridnya kelimpungan apa, nggak jelas. Akhirnya datang merasa ini, rasa itu, nggak jelas. Nggak bisa dikonsultasikan. Apalagi kalau kemudian wirid-wiridnya untuk kesaksian, dan lain sebagainya. Nah kalau tarekat itu ada tahapan-tahapannya. Dan itu dikonsultasikan ke gurunya. Maka teman-teman, saya udah ngasih email, silakan kalau ada pengalaman zikir ceritakan di situ. Nanti kita jelaskan apa yang kita bisa jelaskan. Ya. Wahakal Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi qaddasallahu sirruhu. Nah, ini pengarang risalah Qushairiyah. An Syaikhihi Abi Ali Ad-Daqqaq annahu qala, bahwasanya gurunya Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, Abu Ali Ad-Daqqaq ini salah satu mursyidnya Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Jadi belum mursyidnya banyak, salah satunya Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, kitab beliau yang berjudul Risalah Al-Qushairiyah boleh diartikan kitab yang menelurkan ilmu itu adalah Abu Ali Ad-Daqqaq. Baik. Apa kata beliau? Asy-syajaratu idza nabatat bi nafsiha, fi nafsiha ya, atau bi nafsiha yang nuskhah yang sahih. Pohon atau tumbuhan yang tumbuh dengan sendiri min ghairi gharisin, tanpa ada petani yang menanamnya, fa innaha turiq wa la tuthmir. Dia bisa berdaun, bisa hijau, tapi nggak berbuah. Benar nggak? Ada pohon nih tumbuh sendiri, nggak ditumbuhin, nggak diapa-apain. Kalaupun tumbuh, dia menghijaukan, tapi tidak berbuah. Ya, sekedar menyedapkan mata aja. Tapi kalau buah rambutan nggak berbuah, kita apain? Kita tebang atau kita biarin? Ya, kalau Pak Mahdi bakar katanya. Nah, jadi antum kalau belajar zikir, belajar ilmu apa aja, fikih, akidah sendiri, tidak lewat guru, nah itu jadi vandalisme di Peketangerang kemarin. Ya, kan jauh-jauh dari kita tuh ya. Lewat YouTube kan dia belajarnya. Nauzubillah min dzalik. Wa huwa kama qala wa yajuzu annaha tusmir kal asjar allati fil awdiyah wal jibal. Barangkali boleh kita sebut dia tusmir, dia berbuah seperti pohon-pohon liar di lembah-lembah dan gunung. Oke, nggak apa-apa. Tapi siapa yang akan memetiknya? Ya? Siapa yang memupuknya? Kan nggak ada. Walakin la yakunu li faqihatiha ta'mu faqihatil basatin. Coba, kalau ada pohon-pohon yang tumbuh, jambu biji misalnya, tumbuh di lembah-lembah, tumbuh sendiri karena tanahnya bagus, dia berbuah. Apakah buahnya sama dengan buah yang kita beli di supermarket? Swalayan. Kenapa beda? Swalayan adakah gharisnya, si petani yang merawatnya? Ada. Ini pelajaran semua, ini yang disebut ayatullah. Wa min ayatihi, itu dia. Inilah ayat-ayat Allah. Diri kita itu kan secara fisik tumbuh kan, dari kecil kan tumbuh. Maka ulama kita mengatakan kita ini punya kuah, namanya kuah nabatiyah, potensi untuk tumbuh. Cuma kalau udah sumur gini nggak tumbuh ke atas lagi, tumbuhnya ke depan, ke samping, ke kiri. Ya, maka yang harus ditumbuhkan apa? Rohani. Tumbuhnya gini-gini aja paling. Yang akan ditumbuhkan adalah rohani. Capek teman-teman kalau ngurusin wajah, ya. Wajah kita bakal tua semua, ya kan? Saya kira saya tambah cakep, ternyata tumbuh ini apa namanya? Koloid gitu ya. Tuh, kadang-kadang masih tumbuh jerawat. Enggak bakal. Tapi ini akan jelek, tambah jelek terus. Apalagi rohani kita setiap hari kena virus.
maka nggak ada lagi sekarang kecuali kita mau merawat si kolbu, gitu. Walakin la yakun, ya, jadi walaupun dia tumbuh sendiri dan bisa berbuah, tapi buahnya tidak sekualitas yang dirawat. Sama, orang belajar di rumahnya pinter dengan belajar di pesantren, hasilnya beda? Kira-kira seperti itu. Yang di pesantren kalau ngomong enak kalau dia ngomong. Ini sebagai contoh teman-teman. Kenapa kalam Syekh Albani tidak sopan kepada para ulama? Karena dia tumbuh sendiri. Syekh Albani itu sampai dikumpulkan, ada namanya Mu'jam Syata'im Albani. Apa artinya Mu'jam Syata'im? Kumpulan caci maki Syekh Albani terhadap ulama masa lalu, ahlu sunnah, ahli hadis. Jadi kalau kemudian pengikutnya sekarang suka menghujat caci maki kita, yang biasa, Syatim ibnu Syatimin, ya, pencaci, ya, dia karena dapat gurunya pencaci. Itu mau pilih yang mana? Gitu. Tapi lihat Al-Habib Umar nggak pernah jelekin Syekh Albani, nggak pernah jelekin siapapun, tapi beliau tetap dihujat juga oleh mereka, disebut kuburiyun. Ya, kuburiyun kan istilah yang sangat kotor sekali, penyembah kubur, sama dengan memusyrikan orang. Tapi apakah beliau balas? Nggak. Kolbunya sudah beres. Ya. Walaupun beliau menyebut kadang-kadang cuma sindiran dikit, tapi itu nggak ada kalimat-kalimat yang sarah. Wah, kita masih jauh, ya. Kualitas rohani kita masih jauh. Wal gharsu idza nuqila min mawdi'in la mawdi'in akhar yakunu ahsanu halan. Dia udah tumbuh nih. Kita ambil, kita pindahin ke tanah yang subur. Itu lebih bagus atau enggak? Nah, antum ini sebelumnya bakat dari dulu, dia udah tumbuh. Sekarang dirawat oleh seorang yang ahlinya. Kira-kira hasilnya nanti bagus enggak? Maka nanti lebih bagus. Nanti kalau zikir akan terasa nikmat. Akan ada disiplin. Orang coba kalau menghafal, ini yang ahli hafalan, ada Ustaz Ulin, ya. Orang yang menghafal sendiri lebih cepat atau orang yang menghafal pakai guru? Pakai guru. Orang yang menghafal sendiri lebih fasih tajwidnya atau yang pakai guru? Pasti yang pakai guru. Kenapa? Giliran begini orang mau berguru, terus giliran ilmu kolbu mereka bilang, oh tunggu tua aja. Nah, ini kan talbis syaitan alal fuqaha wal qurra. Ya, banyak ahli fikih, ahli qiraah, ahli Quran kena talbis iblis. Apa kata si iblis? Kamu belum tua. Ntar aja tua belajar tasawufnya. Mati duluan. Ya, auzubillah min dzalik. Nah, jangan nunggu masa tua. Kita kan nggak tahu umur kita. Ini virus begini, nanti kalau ada virus kena pagi malam mati, gimana ya? Kita kan nggak tahu. Bakal ada virus begitu? Sudah pernah ada virus begitu? Ya, sudah ada virus begitu. Bukan nakut-nakutin, memang antum harus takut. Ya, semoga Allah jaga kita semua, amin. Kalaupun Allah ambil kita, semoga diambil husnul khatimah. Wa aksara samratan. Nah, dia akan lebih banyak buahnya lidukhuli tasarrufi, karena ada yang merawatnya. Wa qad ya'tabar syar'u wujud at-ta'lim fil kalbil mu'allam. Bayangkan di surah Al-Maidah Allah menyebut anjing itu dengan istilah mu'allam. Apa arti mu'allam? Anjing terlatih, anjing terpelajar, kan nggak cocok. Maka diartikan dalam terjemahan anjing yang terlatih. Secara harfiah artinya apa? Mu'allam, 'allama yu'allimu. Ya, mu'allam berarti yang terpelajar toh. Anjing sarjana kan nggak mungkin. Kalau mohon maaf, anjing murni dididik bisa patuh dan setia kepada tuannya. Sana, kesana dia, kesini dia, makan dia, serang. Gimana kalau manusia ada nur di dalam dirinya, lalu ada sifat hayawani dalam dirinya? Oh, itu jadi senjata. Wajar kalau ahlul badar bisa ngalahin berapa orang? 3-4 orang. 10 aja bisa ngalahin nih, satu orang itu. Kenapa? Di dirinya ada nur. Ruhnya kan nur. Di dirinya ada nafsiyah yang bersifat pertama sibaiyah. Apa arti sibaiyah? Buas. Ada bahiminya. Bahkan kadang-kadang Nabi mengatakan apa? Al-harbu khida'. Dalam berperang itu boleh kita main taktik yang sedikit mengecohin musuh. Itu kan
Kalau dalam istilah Ghazali disebut syaitani. Tapi kalau dia sudah masuk ke jiwa yang mutmainnah, itu bukan syaitani, dia jadi malaki. Kira-kira gimana? Maka wajar kalau kisah-kisah Sayyidina Hamzah itu kalau perang nggak kelihatan pedangnya, begitu. Bahkan kadang nggak pakai pedang dia. Wallahu ta'ala alam. Begitu dulu guru-guru kita bercerita tentang kehebatan karamat Sayyidina Hamzah, ya. Boleh disebut beliau syahid Uhud, ya. Wa akala ma yaktuluhu bi khilafi ghairil muallam. Kalau si gugup ini enggak dilatih, dia akan makan sesuatu yang enggak disuruh gurunya, si tuannya. Benar enggak? Tapi kalau dia muallam enggak, jangan makan, dia enggak makan. Itu sebabnya dalam fikih muncul misalnya ketika anjing yang terlatih ini dilepas lalu memakan mangsanya, tiba-tiba menghancurkan mangsanya, mati, tiba-tiba ada anjing lain yang tidak terlatih. Kita nggak tahu siapa yang membunuh pertama, maka tidak boleh dimakan itu, buruannya nggak boleh dimakan. Sampai begitu dalam Islam, ya. Sekarang ini sindiran keras buat kita semua. Sekarang banyak yang versi begini, ya. Dia belum terlatih sudah jadi muallim, gitu. Wa sami'tu katsiran minal masyayikh yaquluna man lam yara muflihan la yuflih. Aku mendengar banyak guru berkata, siapa yang tidak pernah melihat orang yang muflih tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Makanya perlu ada namanya murabbi atau mentor, ya. Jadi mentor itu kalau kita belajar Quran, mentok nih baca nggak bisa, kita nanya, gimana cara bacanya guru? Saya masih ingat dulu, masih hidup beliau, ya, Abu Yadah Nar Al-Muqri, umurnya udah 86-87 sekarang. Beliau itu ketika kita nggak bisa, ya, rotannya naik tuh. Pernah kita nggak bisa baca, kita nanya baik-baik, maaf, saya manggilnya Atuk, ya. Maaf tuh, ini bacanya gimana? Boleh jelasin, ini cara bacanya gini. Wah, yang begini ada 7 kali di Quran, ini sekian kali, wah, keluar ilmunya. Nah, ketika kita bertanya ke guru, ada jawabannya. Sehingga kita bisa meniru. Teman-teman, orang yang menghafal lewat MP3, yang sama nanti cuma bunyinya, tapi nanti gerak mulutnya sama nggak? Nah, inilah yang terjadi ketika mukrinya, mohon maaf, tidak bisa melihat. Maka nanti soknya berubah. Beberapa orang kan baca soknya mulutnya monyong, sok kan gitu. Nah, ini karena secara musalsal soknya nggak dapat, dia cuma dengar doang gitu. Coba buka Jazari, apakah begitu cara baca sok? Sok nggak begitu, kan nggak ada. Limaza, kenapa? Karena dia tidak melihat gurunya. Mungkin dulu ada mukrinya yang la yubsir, yang tidak bisa lihat. Nah, ini sebagai contoh aja, ya. Walana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita dalam hal ini mendapat uswah hasanah dari Rasulullah SAW. Jadi bahwasannya Rasulullah mencontohkan sahabat melakukan. Apa kata beliau? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu seperti kamu melihatku. Nabi gak bilang salatlah kamu sebagaimana aku perintahkan. Gak ada. Ya, tapi sebagaimana aku terlihat salat. Jika dia ahli fikih, maka yang terlihat gerakan Nabi. Muncullah nanti mazhab fikih. Jika sahabatnya ahli qalbu, maka yang terekam di qalbunya nanti adalah khusyuknya Nabi. Bisa nggak dicek? Bisa. Ya, bisa dicek. Ya, orang nggak khusyuk itu getarannya itu ada. Disebutkan bahwa Abu Yazid ketika sholat gemetar qalbunya menyebut nama Allah, kedengaran sama muridnya di samping. Oh, itu kelihatan waktu Allah Akbar. Itu yang dengar telinga ini atau telinga kolbu? Telinga kolbu. Kalau telinga ini paling dengar dek, 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 dek. Karena si murid juga membaca nama Allah seirama, gitu, ya. Kayaknya sekarang udah jarang kejadian itu, ya, udah jarang kejadian. Nah, kalau ada yang mengalami itu, dia disebut fana fil asma. Fananya dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam talaqqaw al-ulum wal adab min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertalaqi. Nah, inilah muncul istilah talaqi.
bertalaki. Talaki ada istilah liqa di situ. Bertemu langsung mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sumurnya, Rasulullah adalah danaunya, Rasulullah adalah lautannya. Mereka itu ngambil, itu ngambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sunnahnya kenapa kita harus datang kepada guru. Kama ruya an ba'd sahabat, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi mengajarkan kami semua hal, sampai hal-hal yang kecil, buang air, pakai baju, cara makan, nah itu ya. Wa fal murid as-sadiq idza dakhala tahta hukm syekh, dan murid yang sadiq, ya, jadi berarti murid ada terbagi dua. Ini kita masuk yang mana nih? Murid sadiq atau kazib? Amin. Murid yang sadiq, lisannya seirama dengan kalbunya. Dia mengikut gurunya bukan karena pamor gurunya, tapi karena dia istikharah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku siapa guruku. Maka ditunjukkan Allah siapa gurunya, dan dia berazam, aku ingin mengikuti guruku. Guruku bukan nabi, dia pasti ada salahnya dan dia tidak sempurna. Nah itu. Maka nanti murid shadiq ini karena sudah beriktikad begitu, jika dia melihat hal yang aneh dari gurunya, dia tidak seuzon kepada gurunya. Jika gurunya bermaksiat, dia tidak mengatakan, masa guruku maksiat? Emang guru nggak bisa maksiat? Karena guru itu bukan nabi, pasti dia bisa maksiat. Bahkan Allah mengatakan, wahai hambaku, jika engkau tidak berdosa, aku akan datangkan ke generasi berikut yang berdosa, lalu mereka bertobat kepadaku. Gitu. Jadi tolong dibuang jauh-jauh, guru tidak dosa, itu buang. Pasti banyak dosa, dan dosanya dulu lebih gede dari murid. Ya, karena gurunya tahu. Wa sahibahu ta'addaba bi adabihi yasri min batini syekh halun ila batinil murid kasirajin yaqtabisu min siraj. Teman-teman semua, kenapa kita perlu berguru bersuhbah? Karena guru itu punya cahaya keluar dari kolbunya, memancar di wajahnya, di lisannya, di afalnya, semuanya. Kita di kolbu kita juga ada cerminan. Jika cermin kita bersih, itu akan memancar di situ, memantul, akan memantul di situ. Seorang Soekarno aja ada gurunya. Apa kata dia? Cerminku adalah Cokro Aminoto. Itu mursyidnya sebenarnya. Saya dengar dari teman-teman SI, Serikat Islam, Cokro Aminoto itu amalannya Thariqat Syaziliyah, Hizib Bahar dan Hizib Nasr. Wallahu ta'ala alam, ya. Itu amalan beliau. Maka kita, salah satu amalan Thariqat kita adalah Hizib Bahar, ya. Niatnya bukan cari kesaktian lagi, tapi ingin mendekat kepada Allah yang Maha Sakti. Nah, yasri min batini syekh halun ila batinil murid. Dengan bergaul begini, walaupun sekali seminggu kita ketemu, nanti yang saya dapat dari guru kita itu akan ngalir kepada antum. Itu. Nah, insya Allah. Maka kita beristighfar banyak-banyak. Semoga yang ngalir itu bukan yang buruk-buruk. Ya. Allah maghfir lana wastur auratina. Semoga Allah menutup aib kita di hadapannya dan apa makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Wa kalamu syekh, ya, yulqifu batinal murid. Nah, kalam syekh itu nanti akan menyulap si murid seperti orang bercocok tanam, nanti akan mengawinkan antara yang jantan dan betinanya. Kira-kira seperti ini kalamnya guru ini. Coba, karena gurunya bilang baca nama Allah, antum baca nama Allah, bergetar di dalam. Ya kan? Dari dulu saya udah tahu nama Allah. Yang sudah pernah talqin dari dulu sudah tahu nama Allah. Tapi kok nggak bergetar ya? Ya kan? Tapi ketika dibimbing masuk ke dalam kolbu, kenapa dia bergetar? Nah, ini yang disebut yulaqih, ya, yulaqihu batinal murid wa yakunu maqalu syekhi mustawdi'a nafaisil hal, ya. Maka maqalatnya guru, kalam-kalamnya guru kemudian tersimpan, ya, atau mustauda, tersimpan dalam hal-hal yang mulia, ya, nafis, ya, bagus. Wa yantaqilul hal min asy-syekh ila al-murid bi wasati suhbah wa sama'il maqal. Jadi supaya nurnya guru berpindah kepada kita atau kita dapat pancarannya,
Ini kayak gini misalnya, ada cahaya, terus antum punya cermin. Walaupun ada 1000 cermin, yang dikeluarkan guru sama nggak? Kalau cahaya ini mantul, walaupun muridnya 1000, yang dikeluarkan sama kan? Ya, jadi nggak ngaruh sebenarnya. Muridnya 1 juta, 1 miliar nggak ngaruh sebenarnya. Nah itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang beristimdad kepada rohani Nabi, ya, mengambil berkah dari rohani Nabi tidak akan pernah berkurang. Itu maksudnya. Karena cahaya ini tidak akan pernah berkurang energinya kalau dia sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud Nabi. Kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua sanad keilmuan, sanad zikir, sanad nur itu akan redup kecuali sanad nurku. Jadi orang yang terputus sanad zikirnya kepada Nabi, itu dia talqin muridnya nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Dia ajak zikir jama'i itu nggak ada kenikmatan di dalamnya. Nah, kita berharap semoga Allah terima kita dalam sanad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan GR dulu ya. Siapa tahu kita terputus, ya kan? Nah, kita berharap kepada Allah. Nah, ini yang disebut raja wal khauf. Kita senang raja. Kenapa? Berharap sudah dapat berkah nih. Karena sanadnya sudah ada. Tinggal khaufnya. Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Ada khauf raja ini harus ada. Enak kalau ahlul badar. Ahlul badar apa kata Nabi? Ya, wahai ahlul badar, Allah menyampaikan kepada kalian, i'malu ma syi'tum. Kamu berbuat apa saja suka-suka kamu. Allah mengampuni kamu. Itu ahlul badar. Ya. Maka ada di antara mereka yang setelah itu terjebak maksiat, tapi ketika sahabat menghujatnya, Umar yang paling keras mengatakan jangan hujat dia karena dia dicintai oleh Rasulullah. Ada kan sahabat yang begitu? Siapa nama sahabatnya itu? Nuaiman, ya. Nuaiman. Wala yakunu hadha illa limuridin hasara nafsuhu ma syekh wa salakha min irati syekh wa fana fi syekh bi tarki ikhtiyari nafsihi. Ini enggak mungkin ya. Seorang murid yang tadinya mendapatkan cahaya dengan 2 jalan tadi, suhbah dan sama'ul maqal, suhbah dan mendengarkan kalam-kalamnya, taklimnya, itu nggak mungkin dapat dicapai kecuali ya muridnya mau meleburkan egonya, ego iradahnya, lalu mengikuti iradahnya gurunya. Karena gurunya pasti mengikuti iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. فبالتآلف الإلهي يسير بين الصاحب والمسحوب امتزاج وارتباط بالنسبة الروحية والطهارة الفطرية. dengan anugerah ta'aluf ilahi. Ta'aluf ilahi itu Allah menjinakkan kalbu dengan kalbu. Ini disebut ta'aluf. Kita sering berdoa, Allahumma alif baina qulubina, baina qulubil mu'minin. Ya Allah, jinakkan, tentramkan, ademkan antara hati kami. Antara sahib dan mashub, antara murid dan guru, maka terjadilah imtizaj wa irtibat. Nanti jadi tambah kuat sampai masuk ke dalam pikirannya, ke dalam relung hatinya, campur dengan darahnya. Coba lihat perang Uhud, Nabi dipanah orang, ada sahabat maju, kepalanya kena karena sudah nyampur. Dan itu syahid yang paling mulia itu ya, waktu perang Uhud, salah satunya setelah Hamzah. Ada lagi setelah itu ya, sampai kemudian robek di bagian paha dan ini. Tapi dengan bismillah Nabi sembuh karena badannya masih ada, masih bisa disembuhkan. Tapi yang tadi kena kepalanya, yang kena dadanya sudah nggak bisa disembuhkan, ruhnya sudah berpisah. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada suhbah ya. Summa la yazalul murid ma'a syekh kadzalik muta'addiban bitarkil ikhtiyar. Jadi murid itu jangan sering beropini lagi ketika sudah diajak gurunya, ayo amalkan ini, ayo lakukan ini. Jangan banyak ini kayaknya bid'ah deh ya. Ntar gue cari dulu deh dalilnya ada nggak. Berarti dia nggak percaya sama gurunya. Cari guru lain aja ya. Kalau terjadi begitu ya harus dibenerin kalbunya, kalau enggak susah kita ya. Sekali saja antum melihat aib guru dan dianggap itu aib, la tuflih,
lan tufliha, enggak akan pernah falah, sukses, enggak akan pernah. Sekali aja melihat guru kita nggak bener ini, sekali dia ngomong itu udah langsung jauh, imtizannya putus. Dan setiap murid akan diuji di kolbunya kesiddiqannya, akan diuji terus. Nah, siapa yang udah teruji, nah, sejauh mana dia teruji, sejauh itulah keberkahan yang didapat. Ya. Saya diuji dengan guru saya dalam Mursyid Naqsyabandi, ayah saya tengkar dengan mursyid saya, bayangkan. Untuk bisa bayangkan, dulu kayak saudara, tengkar. Beliau akan tahu ini kan, dan saya udah sering cerita. Satu ayah di rumah, satu ayah di surau, di zawiyah. Gimana cara berta'aluf dengan mereka? Oh, lelah saya. Tapi 3 hari sebelum saya tahu, ternyata mereka sudah konflik 2 bulan. 3 hari sebelum saya tahu, itu robitoh, bukan ke guru lagi. Jadi saya dapat hadiah dari Allah. Man ra'ani fil manam fasayarani yakzah. Yang melihatku dalam tidur akan melihatku dalam keadaan jaga. Seakan-akan saya merasakan Rasulullah itu dalam tidur, dalam jaga, seakan bersama kita terus. Dan itu hakiki kayak kita sekarang begini. Setelah 3 hari baru ketahuan guru kita tengkar sama ayah. Di situ kemudian saya bisa menghadapinya. Kenapa? Kalau enggak, nanti kita akan menentang guru kita. Alhamdulillah ya. Sampai kemudian selesai masalah, udah nggak ada masalah. Mereka kemudian baikan lagi, tapi dengan cara-cara yang Allah atur sendiri ya. Dan guru saya mengatakan biasanya kalau murid-murid yang lain tuh udah durhaka sama saya katanya. Kalau kamu beruntung. Itu pun saya masih beruntung coba. Coba kalau salah-salah dikit, nauzubillah min dzalik. Hatta yartaqiya min man taraka al-ikhtiyar ma'a syekh ila tarki al-ikhtiyar ma'a Allah ya. Dari ikhtiar diri ke ikhtiar guru ke ikhtiar Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Wa yafham min Allah kama kana yafham min asy-syekh wa mabda'u hadzal khair kulluhu as-suhbah wal mulazamah li syuyukh wal khirqah muqaddimatun lidzalik. Ya, maka teman-teman semua, kalau murid sudah bercampur zikirnya dengan zikir guru, pemahamannya dengan pemahaman guru, suhbahnya dengan suhbah guru, apa yang terjadi? Kalau dia baca kitab nanti nggak paham dia teksnya, dia kirim Fatihah ke Nabi, ingat gurunya, dia bisa paham isi kitab seperti gurunya paham. Ajib kan itu. Dan ini yang mengalami bukan saya sendiri. Salah satu guru kita, Syekh Yusri, ya, Yusri yang dari Mesir, masih ingat? Beliau dulu ngaku nggak paham kitab Futuhat waktu masih muda. Setelah berapa puluh tahun, beliau beramal, membahas suatu hal yang tidak pernah dibaca dalam kitab manapun. Ketika pembahasannya itu, beliau cek, sama seperti dalam Futuhat. Kenapa? Karena beliau sering mengirim doa, silsilah zikir, Syaziliyah yang beliau punya. Sampai kepada Abdul Hasan Syazili, Ibnu Athaillah Sekandari, dan lain-lainnya. Bisa begitu. Nah, makanya kalau nanti yang sudah bisa bahasa Arab, mengerti mustalahat, istilah-istilah, nggak paham, udah kirim Fatihah buat Nabi dan mu'allifnya. Koneksikan kalbu dan minta izin, ya Allah, izinkan aku memahami karya hambamu ini, kekasihmu ini. Tinggal tunggu detiknya. Biasanya langsung tuh, pas baca itu langsung paham. Walaupun secara harfiah tidak bisa menerjemahkan. Gitu biasanya ya. Tapi kalau yang nggak ngerti bahasa Arab ya, paling lah cacing doang. Nah, ini kita tahan dulu di sini teman-teman semua. Next ini akan banyak hadis-hadisnya sebenarnya. Nah, tapi sebelum sampai kita tutup. Jadi khirqah itu terbagi 2. Khirqah tabarruk, mengambil berkah, atau boleh disebut khirqatur riwayah, khirqah riwayatan. Inilah yang dijaga oleh ahlul hadis. Karena ini lewat ahlul hadis, maka ahlul hadis menjaga ittisal sanadnya, nyambung sanadnya. Sedangkan para sufi itu ittisalur ruhnya yang nyambung. Dan itu hanya dengan 2 cara, suhbah. 1, yang kedua
sama'il maqal, mendengarkan wejangan guru, petuah-petuah guru. Semoga Allah menjadikan kita yang sudah memenuhi persyaratan itu. Ya, amin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kawas. Ada Bu. Ya, boleh. Tanya Bu. Jadi ada di antara keterangan dia tadi kita suluk. Ini suluk itu latihan atau ya tadi. Jadi kita mesti suluk atau berusaha akan mendapatkan hasilnya nanti. Tapi kalau kita nggak pernah suluk, itu akan sulit mendapat hasilnya kan jadi lihat lagi. Terus pertanyaan saya begini ya, kalau di kampung saya mungkin berdekatan dengan kampung dia, saya di Bukit Tinggi, saya itu suluk itu 40 hari ya. Apakah mesti kita suluk atau latihan itu sebanyak 40 hari itu ya? Ya. Atau bisa kita tawar ke Syekh atau kita itu bisa 10 hari aja ya itu umpamanya kita begitu. Iya. Itu 40 hari lama banget itu ya gitu. Boleh nggak itu kira-kira ya? Toi. Iya. Masih ya. Ini beliau ini Buya juga nih, manggil saya Buya kan lucu kan? Oke, beliau membahas dalam 3 bab. Nanti bisa dilihat di kitab ya. Iya, berapa? Bab 26, 27 dan 28. Jadi saking seriusnya 3 bab. 3 fasal berbicara, bukan fasal lagi. Emang sudah bab. Lu berbicara 3 bab tentang arba'inat. Nanti setelah bahas khirqah nanti kita loncat ke situ. Iya. Karena beberapa bab di sini ada yang tidak relevan. Di sini ada contohnya bab safar. Bab safar ini kita baca kalau nanti kita mau ziarah. Cuma zaman pandemi ini kan kita nggak bisa ziarah. Iya. Ya. Nanti kan ada bab safar di sini. Kalau nanti Allah panjangkan umur dan dunia kembali aman, wallahu alam kapan kita nanti adakan ziarah baik ke orang alim ataupun yang sudah meninggal, wali-wali Allah atau tempat-tempat situs bersejarah, kita bacakan adab safar, ada situ. Nanti ada yang kita loncat ya. Ada adab masuk ribat, tempat suluk. Nah, karena kita belum buat suluk di sini, tapi kita langsung masuk ke arba'inatnya. Karena arba'inat itu sudah mencakup nanti bab-bab berikutnya sebelumnya, insya Allah. Kenapa 40 hari? 40 hari itu adalah masa Nabi Adam alaihissalam beliau bersuluk taubat. Suluk taubatnya Nabi Adam 40 hari. Ini Rabbana zalamna anfusana dan beberapa doa-doa yang beliau lafalkan itu. Kemudian suluknya suluk nuniyah. Suluknya Nabi Yunus. Kita boleh sebut salat suluk nuniyah. Itu beliau membaca la ilaha illa anta. Bedanya apa la anta dengan la ilaha illallah? Antum dianjurkan baca la ilaha anta kalau sudah merasa Allah itu terasa hadir. Kalau belum, illallah aja dulu. Ya. Sama subhanallah, kapan ganti subhanakallahumma? Kalau sudah terasa bahwa kita sujud kepada zat yang dihadir terasa dalam diri, di hadapan kita rasanya. Itu yang Nabi katakan dalam hadis Imam Bukhari, jangan mudah ke depan karena ada Allah di depanmu. Nah, ini kan bab zauq semua, ini bukan bab hakiki, bukan bab tajsim. Ya, karena Allah bukan benda, maka Nabi mengatakan itu bukanlah menempati suatu tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu suluknya baca la ilaha illa anta. Jadi suluk tuh enggak usah aneh-aneh, zikirnya gitu-gitu aja. La ilaha illa anta, Allah la ilaha illallah, sholawat. Enggak jauh-jauh ya. Ada suluk Ibrahimiyah. Atau disebut dengan suluk hasbiyah. Suluk tawakal. Isinya tawakal. Hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada suluk musawiyah. Boleh juga disebut suluk ma'rifat sebenarnya itu. Dia suluknya suluk ma'rifat. Suluknya Nabi Musa 2 kali. Pertama di Tur Sina. Yang kedua Khidriyah. Kalau Khidriyah pakai safar. Pakai safar melihat ahwal-ahwal, nah itu berat. Ya.
itu berat sekali. Ya. Seorang Nabi Musa bisa mengingkari, coba. Gimana antum itu ya? Kalau bisa nggak mengingkari para wali, itu nur hidriyahnya sudah ada di kalbu. Tapi kalau dikit-dikit ingkar, dikit-dikit kritis, ya salam. Dapat ilmu zahir aja dari dulu. Dan jangan salah, orang yang dapat ilmu zahir, dia kadang-kadang dapat karomat kayak dia. Nabi Musa, waktu masih Musa sebelum ketemu Nabi Khidir, bisa belah laut kok. Jadi jangan heran, fuqaha itu kadang bisa kebal, ya, bisa macam-macam lah. Macam-macam ya. Terus Nabi Isa, nah itu suluknya sudah dari perut ibunya itu. Sebelum lahir udah selesai suluknya itu. Nabi Isa alaihissalam. Maka disebutlah Ruhullah. Ibunya yang menyulukkan dia. Nah, inilah dipakai oleh sebagian ulama kita di Indonesia misalnya, kayak Syekh Idris Kamali, Bah Idris kalau orang Jawa nyebutnya, murid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau suluk setahun puasa untuk dirinya, setahun untuk orang tua atau gurunya, setahun untuk murid-muridnya, anak-anaknya. Maka hampir semua murid Mbah Idris ini jadi. Salah satunya Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub jadi. Ya. Beliau kemudian pindah setelah istrinya wafat ke Mekah, bergurulah Kiai Marwazi, jadi juga kan sebelum berguru ke Syekh Yasin Al-Fadani. Memang jadi. Nah, lalu ada suluk yang paling sempurna, suluk Al-Muhammadiyah, suluk Nabi Muhammad SAW. Itu yang beliau lakukan di Gua Hira. Kemudian diringkas oleh beliau jadilah itikaf. Jadi itikaf itu sudah tawar-menawar itu. Jadi kalau mau menghidupkan suluk Muhammadi, kayak tadi 40 hari di Gua Hira. Nah, dulu kita punya sanad, guru saya Maulana Syekh Hasan Basri Jalil punya guru namanya Maulana Kanis, Muhammad Kanis, guru dari Buya Melizar. Ya, Buya Melizar ini murid termudanya lah. Yang tuanya kan Buya Hasan Basri. Buya Kanis ini beliau pendiri Tarbiyah Islamiyah juga barengan, bahkan lebih tua daripada Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau ini kalau nyuruh untuk murid tertentu suluk anaknya itu disuruh suluk mana? Belakangnya kan ada bukit, hutan. Anaknya disuruh masuk, kamu masuk hutan loh gitu. Nggak dikasih bekal. Ya pulang-pulang mungkin udah brewok kan, tahu. Itu ada. Nah, kita ketemu juga di Jawa banyak yang begitu. Cuma di Sumatera karena suka nawar, sekarang jadi begitu dah. Jadi 40 hari, jadi 30 hari, jadi 20 hari, jadi 10 hari, jadi 3 hari. Jadi suluk from home. Udah suluk dari rumah, masih nawar lagi ya, salam. Jadi kenapa 40 hari? Kolbu itu tabiat seseorang dari kolbunya, dirinya, jiwanya, nafsiyahnya itu akan berubah selama 40 hari permanen. Itu permanen berubahnya. Makanya Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu perubahan-perubahannya 40 hari. Anak-anak kita akan berubah kalau masuk sekolah 40 hari ketemu temannya. Pertama lihat-lihat, kedua dekat-dekat, ketiga meniru-niru, keempat sudah 40 hari kedua sifat anak kita, sifat temannya. Sifat temannya, sifat anak kita. Barter mereka itu intizaj. Itu yang disebut intizaj. Udah campur. Beruntunglah yang muda-muda pernah bersuhbah 40 hari, minimal 10 hari. Nanti sudah intizajnya sudah banyak. Ya. Beruntung itu. Kalau intizajnya cuma fikih, ya dapatnya ya fikih-fikih doang. Ilmu kalam ya kalam doang, berkalam-kalam lah, berjidal-jidal, berdebat terus. Kalau dapat gurunya suka nyala-nyalain, isinya muridnya nyala-nyalain semua. Ya, coba lihat sekarang, mereka buat kajian tazkiyatun nufus, isinya menzindikan orang. Maka mulai dari syekhnya, ustadznya sampai ke yang baru hijrah kemarin sore, kalimatnya berzindik, sufi zindik, sufi zindik, sufi zindik. Tapi kalau masyayikh yang ahlul qulub enggak begitu. Jadi di sini ada 3, nanti silakan dibaca udah di rumahnya. 3 bab. Saking seriusnya tentang bab arba'inat. Jadi arba'inat, dulu sempat terjadi perdebatan antara
Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dan Tarekat Khalidiyah Naqsyabandiyah. Siapa itu? Maulana Sa'ad Munkah. Itu perdebatannya sudah internasional, tapi orangnya orang lokal. Ditulis oleh Martin van Burneyzen, kisah itu menarik sekali. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, dia Syazili Alawi. Tidak ada namanya Arba'inat versi Khalidiyah di Jabal Abi Kubays depan Masjidil Haram. Dianggap itu mengada-ngada. Maka terjadilah perdebatan jawab-menjawab antara mereka. Syekh Maulana Sa'ad itu sudah pulang kampung. Mereka yang satu nulis buku, yang ini nulis buku, satu nulis buku, ini nulis buku. Begitulah terus sampai berapa kali. Dan manuskripnya sekarang disimpan oleh beberapa teman kita. Salah satunya Angku Mudo Priya Putra ya, Angku Mudo Khalis. Udah mursyid beliau itu, udah syekh. Cuma beliau masih tawadu, belum mau ngajar-ngajar orang masalah zikir. Yang punya blogspot apa namanya Surau Tuo. Ya, nanti dicari ya. Itu kita kalau baca kita akan tambah cinta dengan alam Nusantara. Nah, beliau dari sisi daerahnya. Nanti kalau orang mana explore lah manusia dari kampungnya. Jadi emang 40 hari. Tapi bisa nggak semalamnya? Bisa. Cuma siapa yang bisa semalam? Gitu. Sekali ketemu aja bisa, bahkan belum ketemu aja bisa. Siapa yang belum ketemu bisa? Uwais Al-Qarni. Tapi alasannya sangat luhiyah. Uwais Al-Qarni bahkan meninggalkan kewajiban hajinya karena kewajiban wasiat dari Allah. Ada wasiat dari Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Itu disebut dengan suluk walidain. Apa? Suluk mengati berihsan ke orang tua. Orang tua itu kan disebut wasiatullah. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang jauh dari rantau, teman-teman di perantauan, kalau ada saudaranya ngerawat orang tuanya di kampung, sokong dia, support dia. Mungkin itu cara kita ihsan kepada mereka. Mungkin itu suluknya kita, suluk khidmah. Kalau mereka lebih dari itu, maka nanti loh ya ngerawat orang tua, kadang ketar-ketir. Yeah. Mirip seperti orang tua dulu ngadapin anaknya. Nah ini kan, coba yang punya anak kecil begitu nggak? Mulai sekarang ada handphone. Minta handphone, minta itu, bisa guling-guling di rumah. Bisa teriak-teriak. Emang begitu. Nah, nanti orang tua kalau udah kembali ke sifat asli, sifat anak-anaknya kan begitu. Maka berdoalah teman-teman, berdoa yang diajarkan Nabi Allah, min a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, lindungi aku agar tidak kembali ke umur yang hina seperti anak kecil. Itu ada di Sahih Bukhari. Dulu ini ditalkinkan guru saya, Abu Ya Hasan Basri Jalil, waktu beliau sudah tua. Dan beliau nggak pernah nyusahin anaknya. Amalkan itu walaupun sekali sehari ya. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Kalau nggak hafal Indonesianya, ya Allah, lindungi aku agar tidak kembali ke fase-fase yang hina dalam umurku, yaitu seperti anak kecil, rewel, nyusahin. Amin ya rabbal alamin. Halas? Iya, bab 26, 27, 28 ya Bu ya. Iya. Ya. Saya tutup itu dengan satu hadis tuh ya. Nabi bersabda dalam hadis Abu Nuaim, ada semaknanya di Tirmizi. Saya suka yang lafaz Abu Nuaim ya. Man shallal ghadata fi jama'atin, yang salat subuh berjamaah. Ini suluknya suluk fajar. Terus diamalkan itu. Berapa lama? Fi arba'in sabahan. Selama 40 subuh. Kalau subuh dia bisa, isya pasti bisa. Maghrib pasti bisa. Apalagi yang salat siang hari. Apa kata Nabi? Azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Maka Allah pancarkan, Allah terbitkan nur hikmah terbit dari kolbunya keluar lewat lisannya. Itu disebut ya nabi. Ya nabi itu kan dia keluar. Nah, itu ya nabi. Bukan yunazil, yunazil turun. Nah, itu wahyu dari Allah untuk para nabi. Kalau kita enggak, kita dari sini. Gimana caranya? Berarti kolbunya sebenarnya setiap 40 hari dia hanya berta'alluq dengan Allah. Kolbunya nyantolnya hanya zikir. Dia bergantungnya hanya dengan zikir. Setiap 40 hari itu kolbunya disetel terus menyebut nama Allah.
Coba kalau kita sudah latihan gerak silat, misalnya 40 hari, gerakannya sama. Ada 10 gerakan kita ulang setiap hari. Itu 40 hari jadi refleks. Ngetik, dulu yang nggak bisa ngetik, lalu bisa, setelah nulis skripsi bisa ngetik nggak? Jadi nggak perlu lihat. Kenapa? Nah ini yang disebut azharullah. Kalau orang ngetik ke kalbunya Allah, 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 terus dia ketik kalbunya selama 40 hari. Apa yang terjadi? Nanti kalau dia zikir, nggak perlu gini-gini lagi. Ya kalau awal-awal masih gini-gini ya, tapi lama-lama enggak. Dia duduk, dia bernafas, dia apa, itu insya Allah Allah kemudian bimbing, refleks. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah begitu, maka maraji rohaninya di kalbu, jadi referensi kalbunya nggak akan ada habisnya, nggak ada habisnya. Ini yang disebut dalam Al-Quran itu, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Apa kalimatullah? Salah satunya ismullah itu, Allah itu. Nah, jadi yang belum silakan amalkan zikir ya hayyu qayyum selama, kalau orang alim tuh yang pintar baca kitab yang 40 hari lah, atau paling cepat 10 hari. 10 hari. Tapi setiap hari ba'da sholat 200 ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup, hidupku bersumber darimu. Wahai qayyum yang mengurusi hamba-hambanya, aku bergantung kepada pengaturan dan urusan. Udah begitu aja terus diolah kalbunya. Nanti rontok tuh egonya, rontok sombongnya, rontok sok pinternya hilang. Baru kalau diajarkan zikir masuk nama Allah ke dalam kalbunya. Ya. Setiap sholat 200, boleh sebelum atau setelah. Berarti sehari ini 1000. Kalau nggak sempat ya dirapel kapan kan. Nanti kalau sudah terasa ringan membacanya, baru berhak mendapatkan talqin Ismul Jalalah, Ismul Azam, yaitu Allah dan la ilaha illallah. Kita hidupkan sunnah-sunnah yang terkubur yang dibidahkan orang sekarang itu. Padahal itu tertulis dalam kitab-kitab hadis, tertulis dalam kitab-kitab ulama ahli qalb. Baik, kelas nashkurullah ala ni'amihi wa nashkurullah ala hadihi wa irsyadihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita lanjut Khatmul Awliya bersama Buya Asfi. Ya. Ada Buya Alzomi juga, nanti bisa nambahin ya. Alhamdulillah. Tafadhal. Ya, cuci tangan dulu, wudu dulu kalau perlu.